Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa 14 Maret 2023. Judul renungan Hargailah, diambil dari 1 Korintus 9 ayat 9-10. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Rudy adalah seorang pengusaha. Ia sedang bergumul akan pekerjaannya. Ia menceritakan persoalannya kepada seorang konselor. Ia mengatakan bahwa karyawannya bermasalah, tidak cekatan, dan selalu telat masuk kerja. Keluhan itu dirasakannya selama bertahun-tahun. Dia sudah menegur karyawan itu secara langsung. Dia juga sudah memberikan peringatan keras, namun tetap saja tidak ada perubahan. Konselor itu memberikan nasihat agar memberikan perhatian penuh dan membangun lingkungan kerja yang sehat. Pengusaha itu mulai datang paling awal dan pulang paling akhir. Dia juga melakukan beberapa pendekatan secara personal dan relasi mendalam. Ia berhasil. Kinerja karyawannya berubah menjadi lebih baik. Ia memilih untuk memperlakukan secara manusiawi dengan penghargaan yang layak kepada karyawannya. Bahkan dia menaikkan gaji karyawannya. Bisnisnya pun makin maju dan produktif. Paulus mengutip ayat ini dari Ulangan 25 ayat 4. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan diteruskan dengan pertanyaan retoris, lembukah yang Allah perhatikan? Tujuannya adalah menekankan dan memperkuat dasar pernyataan dan penegasannya. Pertama, data ini sudah ada dalam kitab Taurat yaitu hukum Musa. Kedua, firman Tuhan dalam perjanjian lama tetap penting dan sesuai dalam penerapannya. Ketiga, ilustrasi ini sebagai kiasan dari lembu. Kiasan memiliki arti tentang pentingnya menghormati dan menghargai seorang pekerja, karyawan, pelayan Tuhan, atau hamba Tuhan. Ketika sedang bekerja, jangan menekan, memaksa, apalagi mencelakakannya. Sebaliknya, justru harus memperhatikan dan mendukungnya, bahkan terlibat bersama-sama agar bersemangat, kuat, dan ulet bekerja sehingga menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Dalam ayat 10, Paulus menggunakan ilustrasi petani dan peternak, suatu budaya kerja yang umum sesuai geografis pada waktu itu. Petani yang membajak sawah dan pengirik yang mengirik hasil panen. Mereka sama-sama bekerja dengan gigih dan menaruh harapan yang besar pada hasil yang akan mereka beroleh. Hasil yang memberi mereka sukacita yang besar. Sejalan kisah Rudy di awal menggambarkan betapa penting menghargai rekan kerjanya. Dia memilih untuk melakukan pendekatan personal untuk suatu perubahan tanpa mendahulukan keputusan memecat. Ia berhasil mengubah suasana dan kinerja para karyawan. Dia menghargai dan menghormati mereka dengan perlakuan yang layak. Dia dan karyawannya pun menciptakan suasana yang baru dan kenyamanan bekerja. Dalam dunia bisnis dan pelayanan gerejawi, bahkan dimanapun, kita harus memperhatikan dan menghormati rekan-rekan, mendukung dan menciptakan suasana yang baik. Rohaniwan patut mendapat penghormatan khusus, bahkan 2 kali lipat, dan jangan menghalangi apa yang pantas bagi mereka. Kunci utamanya adalah menghidupi firman dan membangun komunikasi yang baik dan menciptakan kerukunan. Memperhatikan, menasehati, dan kerukunan jauh lebih bersahabat daripada sekedar wacana perbaikan atau saling menuntut. Kiranya Tuhan memampukan kita.